ayahku itu orang yang sangat demokratis. Sebenarnya kalau dibilang ayah itu lebih mengedepankan tentang pemikiran ya. Ayahku itu adalah orang yang sangat suka berpikir gitu ya, suka bekerja dengan otak. Dia lebih suka bekerja dengan otak, jadi dia melatih anak-anaknya untuk berpikir logis. Karena di dalam keluarga itu kan cuma ada perempuan ya, anak-anaknya. Jadi dia mengajarkan gimana caranya kamu boleh punya hubungan, kamu boleh butuh laki-laki gitu ya, tapi usahakan bagaimana kamu bisa mengendalikan diri kamu sendiri sebagai seorang perempuan. Kamu harus bisa berdaya, kamu harus tahu nih kamu pengennya apa, kamu harus tahu kamu pengen arah hidupmu itu seperti apa gitu. Dengan kayak gitu baru nanti nomor 2 kamu boleh memikirkan tentang relasi gitu ya. Karena ketika kita pernah dengar yang namanya relasi kuasa gitu ya, ketika itu dimiliki seseorang laki-laki dan perempuan itu tidak punya sebelumnya kita tidak punya skill yang kita fokuskan gitu, kita tidak punya fokus tertentu, kita nanti ketika bertemu dengan calon pasangan atau pasangan gitu, kita bingung nih. Ketika dia mengontrol kita tidak punya kuasa atas diri kita sendiri gitu. Karena tadinya kita sudah fokus, dia sudah ke laki aja pikirannya. Kalau misalkan kita sudah punya pemikiran tentang kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, kita harus punya fokus tertentu. Di saat itulah ketika kita punya hubungan dengan seseorang, disitulah kita bisa mengatur relasi kuasa kita seperti apa nih. Ketika ibuku mau nggak cuma di dapur, kayak mau pergi karena ayahku bukan cuma guru ya, ayahku juga seorang semi petani, karena nggak sepenuhnya ayahku bisa bertani gitu ya, semi petani. Ibuku bahkan punya andil lebih besar daripada ayahku untuk ngurus kebun kayak gitu. Karena mayoritas di desa aku itu rata-rata orang yang mau ngurus kebun itu laki-laki, tapi ibuku mau untuk terjun ke kebun gitu ya, untuk rela berpanas-panasan gitu ya, untuk rela skincare-nya luntur gitu ya, mau gitu. Dan alhamdulillahnya ayahku tuh juga mau ikut campur kayak ibarat kata urusan rumah gitu ya, gotong-gotong, kain, cucian kayak gitu. Ayahku mau melakukan itu gitu. Nah itu menurut aku hubungan yang sangat sweet bagi aku gitu. Di sisi lain itu sweet, di sisi lain itu punya kayak ada kesetaraan yang mereka bangun secara nggak langsung di situ gitu. Relasi terhadap diri sendiri awal, sebelum kita ngomongin terhadap hubungan, kita ngomongin soal diri sendiri. Balik lagi tadi soal hubungan, kita tuh harus punya hubungan yang kuat terhadap diri sendiri. Kayak kita harus tahu mau kita tuh apa, tuh harus merasa berdaya dulu, kita merasa diri kita tuh berharga dulu. Kita harus bisa merasa kita bisa mengandalkan diri kita, bisa melakukan apa. Kita nggak needy, nggak terlalu mini, nggak terlalu butuh kayak pokoknya dia kawan aku, dia harus selalu sama aku, dia harus selalu bisa bantu aku. Bukan, oh dia pasangan aku, dia harus mau melakukan ini buat aku, melakukan itu buat aku. Bukan, kita harus bisa memberdayakan diri kita sendiri dulu. Kita harus happy, kita harus senang dengan diri kita sendiri. Kalau kita aja nggak bisa senang ya sama diri kita sendiri, kita nggak ngerasa happy dengan diri kita sendiri, kalau kita nggak ngerasa happy dengan diri kita sendiri, kita nggak ngerasa bahagia dengan diri kita sendiri, kita bakalan sulit punya relasi dengan orang lain, entah itu keluarga, entah itu teman, entah itu pasangan. Itu bakalan sulit banget karena kita belum ngerasa cukup dengan diri kita sendiri, kita belum ngerasa happy dengan diri kita sendiri. Kita kayak selalu ada yang kurang, kita ngerasa kayak pergi sendiri, mengandalkan diri sendiri itu adalah sesuatu yang mustahil dalam pikiran kita. Nah, di
disitulah artinya kita belum happy dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum happy dengan diri kita sendiri, gimana kita mau membagikan kasih sayang, bagaimana kita mau bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain gitu, entah itu teman, entah itu saudara, apalagi kesetaraan. Kita ngomongin soal kesetaraan ya, pasti ada kaitannya juga dengan hubungan antara lawan jenis. Nah, kita tuh harus bisa mendapatkan, bukan hanya tentang, kalau hubungan itu bukan hanya tentang dia harus juga mengerti tentang kita. Tapi kita juga nggak boleh menuntut melulu tentang kita harus merasa oh ini sehat gitu, ini bisa selaras, harus sama gitu. Jadi mereka dapat apa yang mereka mau, kita dapat apa yang kita mau, dan kita dapat apa yang sama-sama kita inginkan. Kalau cuma yang dia mau atau yang kita mau, itu nggak bakalan sehat hubungannya. Terutama kalau untuk kesetaraan itu dia nggak menuntut lebih, apalagi zaman sekarang ya. Oh kamu tuh perempuan harusnya gini, oh kamu tuh nggak boleh ini, oh kamu tuh nggak boleh itu. Artinya dia memiliki batasan, dia merasa dia bisa mengontrol diri kita. Itu sih kalau bagi aku yang kurang tepat.